Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Al-Farabi dari mahasiswa Stikes Widya Dharma Husada. Di sini saya akan menjelaskan terkait studi difusi sediaan farmasi. Di sini saya juga akan menjelaskan terkait apa itu difusi dan apa yang digunakan laju difusinya, yaitu uji sel difusi French. Dan saya juga nanti akan ada contoh soal menjelaskan terkait perhitungannya dan juga bagaimana cara untuk membuat kurva atau grafik. Jadi yang pertama itu teori. Difusi adalah sebagai suatu proses perpindahan massa molekul suatu zat yang dibawa oleh gerakan molekular secara acak atau gerakan Brownian dan berhubungan dengan adanya polimer merupakan suatu cara yang mudah untuk menyelidiki proses difusi. Perjalanan suatu zat melalui batas biasa terjadi oleh suatu permeasi molekular sederhana atau oleh gerakan melalui pori dan lubang atau saluran. Dan difusi molekular atau penetrasi melalui media yang tidak berpori bergantung pada disolusi dari molekul yang menembus dalam keseluruhan membran, sedang proses kedua menyangkut perjalanan suatu zat melalui pori suatu membran yang berisi pelarut dan dipengaruhi ukuran relatif molekul yang menembusnya serta diameter dari pori tersebut. Penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa sebagian besar molekul kimia diserap melalui kulit melalui difusi pasif. Proses penyerapan tidak terjadi secara langsung, tetapi mengalami waktu laten yaitu jeda yang diperlukan agar senyawa menembus lapisan tanduk kulit dan mencapai gradien difusi. Lama waktu laten berbeda-beda pada setiap jenis senyawa. Lalu di sini ada hasil uji sel difusi French. Jadi, uji French diffusion cell itu merupakan metode in vitro untuk mengevaluasi pelepasan dan penetrasi zat aktif dari sediaan topikal melalui membran biologis atau sintetis. Sistem ini terdiri dari kompartemen donor, yaitu berisi sediaan uji, dan kompartemen reseptor yang berisi media penerima yang dipisahkan oleh membran. Hasil uji dinyatakan sebagai jumlah kumulatif zat aktif yang menembus membran terhadap waktu. Nah, sebelum uji sel difusi French, yaitu ada tabel kurva kalibrasi standar ketoprofen. Di sini ada data tabel konsentrasi dan absorbansinya berapa, dan juga ada kurva grafik di samping kanannya yang telah ditentukan berapa nilai linearnya. Nilai linearnya yaitu Y sama dengan 0,0641X plus 0,0034. Di akhir video, saya akan memperlihatkan bagaimana caranya membuat kurva grafik pada seperti gambar sebelah kanan itu. Di sini ada contohnya, ada data waktu dan absorbansi untuk pengujian uji sel difusi French. Pengujian dilakukan ada pada waktu menit ke-10, 20, 30, 40, dan 50. Jadi saya akan menentukan pada tiap titik pengambilan sampel, menghitung konsentrasi, jumlah obat, faktor koreksi, jumlah obat terdifusi terkoreksi, dan persen obat terdifusi. Setelah ini saya akan melihatkan bagaimana cara menghitung yang saya sebutkan tadi. Jadi pada tabel pertama itu untuk mengambil data absorbansinya, dan kalau yang ini itu untuk mengambil nilai linearnya dari data kurva kalibrasi ketoprofen. Jadi sebelum melakukan uji sel difusi French, kita membuat kurva kalibrasi ketoprofen untuk mendapatkan nilai linearnya. Nilai linearnya yaitu Y sama dengan 0,041X plus 0,0034. Jadi yang pertama itu pada menit ke-10 dengan absorbansinya yaitu 0,581. Jadi yang pertama itu kita menentukan nilai konsentrasinya berapa dengan rumus yaitu X sama dengan Y dikurang A dibagi B. Jadi sama dengan 0,581 itu untuk nilai Y. Jadi Y itu artinya nilai absorbansinya berapa. Dan dikurang A itu dari yang tadi hasil linear yang itu 0,0034. Dibagi nilai B, B itu nilai linear yang tadi satunya lagi yang 0,0641.
Kita jumlahkan dulu berapa hasilnya menggunakan kalkulator. Kita hitung terlebih dahulu. 0,581 dikurang 0,0034, hasilnya yaitu 0,5776. Kita tulis dulu, lalu kita habis itu baru dibagi dengan 0,0641. Jadi hasilnya yaitu 0,5776 dibagi 0,0641, hasilnya 9,010 dengan satuan mikrogram per mili. Lalu yang kedua yaitu menghitung jumlah obat, yaitu 9,010 hasil dari konsentrasi dikali 20 mili, yaitu hasil dari total volume dalam kompartemen, dibagi 1000. 1000 itu berat obat sampel yang digunakan. Jadi perhitungannya itu hasil dari konsentrasi dikali 20 mili total volume dalam kompartemen dan dibagi 1000 dari miligram berat obat sampel yang digunakan. Kita hitung dulu berapa hasilnya menggunakan kalkulator. Jadi yang dihasilkan dari perhitungan jumlah obat yaitu 0,1802, satuannya itu miligram. Selanjutnya kita menghitung FK. FK itu faktor koreksi. Dengan perhitungan 2 mili dibagi 20 mili dikali, jadi 2 mili dibagi 20 mili. 2 mili yaitu jumlah sampel yang diambil dan 20 mili itu total volume dalam kompartemen dan dikali hasil dari jumlah obat yaitu 0,1802 itu dalam tutup buka kurung dan juga ditambah 0. Nah, kenapa 0? 0 ini karena dia itu menit pertama jadi masih ditambah dengan 0. Beda dengan menit selanjutnya. Kita hitung dulu, jumlahkan semuanya berapa hasilnya. Jadi perhitungannya 2 mili dibagi 20 hasil berapa dan dikalikan dengan 0,1802. Dengan hasil yaitu 0,01802. Selanjutnya kita akan menghitung JOT. JOT itu adalah jumlah obat terkoreksi, yang dimana cara menghitungnya yaitu dengan menambahkan jumlah dari hasil jumlah obat dan juga hasil dari faktor koreksi. Jadi cara menghitungnya yaitu dengan menambahkan hasil dari jumlah obat dan juga hasil dari faktor koreksi, yaitu 0,1802 ditambah 0,01802, yaitu dengan menghasilkan 0,1982. Yang terakhir kita akan menghitung persen disolusi, yaitu jadi cara menghitungnya yaitu hasil dari JOT jumlah obat terkoreksi tadi yaitu 0,1982 dibagi 1000. 1000 itu berat obat sampel yang digunakan sama dengan sebelumnya dan juga dikali 100%. Berapa hasilnya? Kita jumlahkan terlebih dahulu menggunakan kalkulator. Kita hitung. Jadi hasilnya yaitu 0,01982 dalam satuan persen. Jadi ini hasil perhitungan pada waktu 10 menit dan dengan nilai absorbansi 0,581. Selanjutnya pada menit 20, 30, 40, dan 50 itu sama perhitungan dengan ini. Dan rumusnya juga sama. Yang berbeda hanya pada bagian faktor koreksi. Kalau sebelumnya pada menit 10 kan itu ditambah plus 0. 0 itu karena dia pada menit pertama yaitu 10. Kalau misalkan pada menit ke-20, 30, 40, 50 yaitu dengan ditambahkan hasil dari nilai sebelumnya. Karena pada menit 10 itu faktor koreksinya itu hasilnya 0,581
01802. Nah, jadi pada bagian yang nanti menit ke-20 yaitu pada bagian faktor koreksi yang 2 mili dikali 20 mili itu dikali hasil jumlah obat. Nah, ditambah hasil dari faktor koreksi menit sebelumnya. Begitu dengan selanjutnya pada menit 30, 40, dan 50. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya membuat kurva atau grafik yang saya sebutkan tadi yang pada slide sebelumnya. Jadi yang pertama itu dengan memblok tabel ini semuanya, lalu kita ke bagian insert, habis itu kita ke bagian charts, kayak itu, lalu pada muncul seperti ini. Pada bagian titik ini kita klik 2 kali, lalu klik kanan, lalu kita add trend line, lalu di sini juga kita bagiannya harus bagian linear ya, dan kita scroll ke bawah. Yang bagian display equation on chart dan juga display R squared value on chart itu kita checklist untuk menghasilkan nilai linearnya. Nah, ini udah keluar hasil nilai linearnya yang tadi, yang nilainya yaitu Y sama dengan 0,041X plus 0,0034. Data ini yang diperlukan untuk pada perhitungan tadi uji cell diffusive Friends yang untuk kita masukkan dalam rumus tadi yang pertama untuk menghitung konsentrasinya. Nah, jadi cukup itu saja yang dapat saya jelaskan terkait perhitungan yang tadi atau cara membuat grafik tersebut. Saya ucapkan terima kasih, selamat menonton.